Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini ibadah kita lebih khusus karena memang ini hari Kartini ya. Ibu-ibu memakai baju kebaya yang sungguh cantik-cantik ya hari ini, cantik luar dalam maksudnya. Lalu juga ada nanti peneguhan pelayanan untuk seksi-seksi atau komisi ya. Nanti akan juga diberikan sertifikat dan fakta integritas sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk warta pada pagi hari ini penekanannya bahwa kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Priyo Utomo untuk KU1 dan KU2. Untuk KU3 akan dilayankan oleh Pendeta Luciana Harianja Pela di KU3. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama kami. Supaya kami lebih mengenal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri supaya kami bisa mengenal lebih dekat. Baik, pendaftaran Baptis Kudus Anak, pelayanan Baptis Kudus Anak GKI Cipinang Indah akan diadakan pada Minggu 2 Juni 2024. Pelayanan Baptis Kudus Anak ini bagi jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk ikut serta dalam Baptis Kudus Anak dapat menghubungi dan bisa mengambil formulir pendaftaran di ruang sekretariat dan dapat menghubungi Ibu Risma dengan nomor telepon 0856 1053 170. Medical check up, Komisi Kesmas akan mengadakan medical check up yaitu pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat yang akan diadakan pada Minggu 28 April 2024 waktu pukul 8. Peserta 50 orang ya, diharapkan usia yang di atas 40 tahun ke atas. Tempat di ruang gereja di lantai dasar. Bagi jemaat yang ingin ikut serta dapat mendaftarkan diri melalui nomor yang ada dalam warta jemaat. Persekutuan Usia Indah atau Usinda akan diadakan pada hari Jumat 26 April 2024 waktu pukul 10. Pengkhotbah Pendeta Grace Bustami. Diundang seluruh jemaat Usia Indah atau Usinda bisa hadir untuk ikut bersama-sama dalam persekutuan Usinda ini. Fokus group discussion ya kependetaan GKI Cipinang Indah sehubungan dengan rencana mutasi Pendeta Ferawati Hia, maka diperlukan FGD untuk membahas dan menyerap aspirasi jemaat tentang kriteria calon pendeta GKI Cipinang Indah yang diharapkan sebagai pengganti Pendeta Vera ke depan. Jadi masukan dari Bapak Ibu sekalian, para simpatisan dan kita semuanya, mari kita ikut bersama-sama untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan kriteria apa kira-kira yang akan menjadi harapan kita bersama untuk pendeta kita, pengganti Pendeta Vera. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah juga mengundang seluruh jemaat untuk hadir pada FGD ini akan diadakan pada Minggu hari ini, nanti setelah KU2, pukul 11 di ruang ibadah pemuda di lantai dasar. Demikian penekanan warta kita. Umat kekasih Tuhan, mari kita berdiri, mari kita memuji nama Tuhan, Allah kita. Isi
Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat kekasih Tuhan, seperti nyanyian tadi, kita percaya, kita akui Kristus adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Bagi kita, lebih lagi Kristus mengorbankan nyawanya bagi kita, agar kita hidup sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya. Kristus mengorbankan nyawanya untuk memanggil kita menjadi seperti Dia, berkorban bagi yang lain, mengasihi dan menolong sesama kita. Dalam surat Yohanes yang pertama, pasal ketiga ayat ke-16, dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sudahkah kita serahkan nyawa kehidupan kita bagi sesama saudara-saudara kita? Bagaimana kita berbagi kehidupan dengan orang-orang terdekat kita? Mari kita renungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, nyawamu, hidupmu belum kami balas penuhnya dengan nyawa dan hidup kami. Kami belum membalas pengorbananmu dengan memberikan sepenuhnya kehidupan kami demi kehidupan sesama kami, keluarga kami, teman dan sahabat kami. Jika sampai hari ini kami masih terlalu sering memperjuangkan kehidupan kami sendiri, ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami memohon, rendahkanlah hati kami, rendahkanlah mata, telinga, dan pikiran kami, agar kami boleh terbuka bagi sesama dalam kasih pengorbananmu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang sejati. Amin. Berilah kami menikmati
Saudara-saudaraku umat kekasih Tuhan, kita ini adalah domba-domba Kristus yang sepatutnya menyerahkan diri kita, termasuk di dalam keadaan berdosa kita, ke dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus tentang Yesus Kristus, dia menyatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni dan diselamatkan. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni dan diselamatkan. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga.
God on the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Bapak Ibu Saudara sekalian, kala kehidupan kita berada di puncak, segala sesuatunya baik-baik saja, Allah hadir. Begitu pula saat kehidupan kita di bawah, banyak pergumulan, banyak tangis, Allah juga tetap hadir. Allah yang sama selalu hadir bagi kita. Percaya, Tuhan hadir bagi kita. You talk of faith when you're up on the mountain. The talk comes so easy when life said its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations, but that's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, yang di atas gunung maupun di lembah, yang di ketinggian maupun di kerendahan. Kami bersyukur bahwa dalam setiap situasi hidup kami, musim hidup kami, Tuhan ada. Tuhan menemani kami. Lebih lagi ketika pada saat ini Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin setiap orang dari kami, baik hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini maupun setiap orang dari kami yang bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami sampai saat ini boleh juga menemani kami ketika kami menjawab kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mempersiapkan bacaan firman pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai dengan 12. Keesokan harinya para pemimpin tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tongkat-Mu lah yang hiburkan aku.
sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, Injil bagi kita pada hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Luar biasa, hari ini ada pesta kostum ya. Macam-macam, karena ada apa ini? Hari Kartini. Ada yang pakai kebaya, yang Kartini. Yang nggak pakai kebaya namanya apa ya? Loh, nggak baca sejarah ya? Kartini punya saudara namanya Kartono? Mungkin tetangganya atau siapa begitu ya. Nah saudara-saudara, saya juga lihat gereja cukup penuh pada kebaktian yang kedua ini. Dan tadi saya juga lihat ada personel Sarpen ikut menolong membawa kursi masuk. Betul ya? Masih kurang berapa Pak? Oh udah cukup. Jadi gak perlu sewa ya Pak ya? Tidak membebani bendahara umum. Nah saudara-saudara, ya kalau boleh nih ya, kalau kita bisa rasakan begitu ramenya, kalau ada yang namanya ini, kita lihat teman-teman saudara-saudara yang pakai pakaian putih hitam. Kalau memang akan ada pelantikan pengurus, coba ya kita bikin kepengurusan yang lebih banyak. Supaya tiap minggu dan tiap minggu ada pelantikan yang datang makin banyak. Tetangga-tetangga semua diajak, semuanya boleh diajak. Dan itu akan membuat kita lebih bergembira, rindu sekali kalau kita melihat gereja penuh. Betul ya? Penuh dengan orang dan penuh dengan kegiatan, kesukacitaan. Nah saudara-saudara, di hadapan kita bersama-sama dengan kita pada saat ini betul ada yang akan dilantik, dan tema ini saya rasa sesuai buat kita semua. Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembala kita. Percaya nggak saudara kalau Tuhan adalah gembala kita? Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan adalah gembala dari saudara? Saya tanya kepada diri saya sendiri deh. Apakah saya percaya Tuhan adalah gembala hidup saya? Jawab kita apa, saudara-saudara? Percaya. Agak sedikit ya. Apakah tadi belum sempat sarapan, terlambat datang ke gereja, atau ada mungkin yang belum sempat tidur karena deg-degan, mikir baju putihnya sudah disetrika atau belum, gitu ya. Saudara-saudara, kalau kita dipertanyakan dengan pertanyaan ini, apakah Tuhan adalah gembala kita? Mungkin kita jawab dengan, ya saya percaya Tuhan adalah gembala kita. Buktinya apa? Apa buktinya bahwa kita percaya Tuhan adalah gembala hidup kita? Ada banyak orang Kristen yang dengan mudah berkata kalau ditantang seperti, ya Tuhan adalah gembala hidup saya. Tapi kalau ditanya buktinya, gelegepan. Gak tahu caranya gimana. Karena begini saudara, kalau saudara bisa lihat di layar ini, ada gambar di bawah tulisan, gambar apakah itu? Roti. 2 roti dan 2 utas tali. Bukan, itu adalah sendal jepit. Saudara-saudara, kita biasa pakai sendal jepit, kecuali yang alergi ya sama karet gitu mungkin ya. Enggak bisa, saya harus pakai sepatu, pakai kaos kaki gitu. Nah buat kita yang biasa menemukan sandal jepit dan kita sedang butuh sekali ketika kita menjumpai satu pasang sandal jepit, dari mana kita tahu sandal jepit itu lagi kosong, lagi nganggur? Dari mana kita bisa tebak bahwa sandal jepit ini sedang kepake? Tadi pagi di kebaktian yang pertama ada yang jawab di sebelah saya ya. Sudah tahu jawabannya tadi Pak ya? Kalau sendalnya tipis. Sendal tipis itu artinya kepake, betul ya? Dipakai apa Pak? Dipakai nyerut, lama-lama habis. Katanya juga sendal ini adalah senjata paling kuat untuk ras terkuat di dunia ini ya. Kalau ibu-ibu sudah ngangkat, sendal jepit itu artinya adalah seluruh dunia akan bertekuk lutut pada dia.
Itu sandal yang kepake. Kalau enggak, beda lagi. Karena ketika sandal ada diem-diem di satu tempat, kita bisa bayangkan kepake apa enggak, ada yang kira-kira punya atau enggak. Itu adalah ketika kita geser, kita ambil, ada yang ribut. Mungkin sandalnya sedang jadi ganjel pintu, sedang dijemur, sedang digunakan untuk hal-hal tertentu. Hal seperti ini juga saudara-saudara, satu benda yang mungkin orang nggak tahu apa artinya, apa fungsinya. Ini juga terjadi ketika saya waktu kecil dulu, kalau main bola, saya anak futsal lapangan aspal gronjal, ancur-ancur itu ya. Kalau saya dan teman-teman bermain bola di situ, kami sudah mulai taruh sendal satu di kiri, sendal yang kedua di sebelah kanan. Artinya apa saudara-saudara? Pintar. Saya nggak tahu ini pintar atau ya terbatas hidupnya dulu ya. Nggak bisa nyewa lapangan atau nggak ada fasilitas itu di dekat rumah. Betul. Buat kita yang main pada saat itu tahu bahwa itu memang sandal jepit. Tapi buat kita ada dunia, ada perasaan, ada pikiran yang tumpah ruah di situ. Ada sebuah kerajaan yang tidak boleh disentuh, dibongkar oleh pengguna jalan lainnya. Ada anak-anak yang ribut, lu, ada mobil lewat. Lah memang itu jalan buat rame-rame. Tapi itulah ketika kita juga melihat bahwa Petrus bicara soal Yesus. Yesus yang adalah batu penjuru. Dia bicara di depan orang-orang yang punya kuasa, elit-elit agama itu. Dia jelaskan Yesus itu seperti batu penjuru. Yang sebenarnya kalian orang-orang keren, orang-orang tinggi membuang dia begitu saja. Batu penjuru itu seperti sandal yang buat Petrus begitu berharga, tapi buat orang lain, orang-orang beragama pada saat itu yang banyak itu melihatnya sebagai hal yang remeh. Karena batu penjuru saudara-saudara, konon katanya ini ya, boleh diperiksa gitu. Buat kita yang tahu arsitektur atau bangun-membangun, katanya batu penjuru ini seperti batu yang diletakkan pertama. Jadi kalau batu itu sudah ditaruh di situ, nah bangunan atau batu-batu yang lainnya itu akan ditaruh, disusun, dibentuk mengikuti panduan yang satu itu. Nah Yesus jadi sosok yang begitu penting buat Petrus. Pertanyaannya apakah kita, kalau tadi katanya kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan adalah gembala hidup kita. Apakah Yesus sepenting itu saudara-saudara? Atau dia cuma jadi seperti, namanya juga batu penjuru, batu yang ada di pojokan, ada pojokan-pojokan lain. Kita bisa taruh mungkin di pojokan sana ada harta juga. Pojokan yang sini ada cinta. Di sebelah sini ada hal yang lain lagi. Itu semua bisa menjadi hal yang kita pikir membangun hidup kita. Iya kalau kita taruh sesuai dengan batu penjuru yang utama, Yesus. Kalau enggak, apa yang kita bangun lurus apa enggak? Apa mungkin bangunannya jadi mencong, jadi miring, jadi jajaran genjang, atau malah jadi bentuk yang lain? Yesus harusnya jadi patokan untuk kita membangun segala sesuatu di atasnya, di sekitarnya. Atau jangan-jangan kita lihat Yesus cuma sebagai salah satu batu yang ada di alam semesta ini, di pinggir jalan, di tengah jalan, batu yang mungkin gak serius, batu yang dibuang orang. Padahal kita juga berkata, saudara-saudara kita bilang bahwa saya serius banget loh sama Tuhan. Saya serius banget, makanya kalau ada teman-teman saudara-saudara yang mau dilantik pada hari ini, adalah orang-orang yang serius. Coba lihat wajah-wajahnya. Antara serius nahan ngantuk, ya ampun lama gitu ya. Pelantikannya lama loh betul. Nanti disebut satu-satu, dipanggil satu-satu gitu ya. Apakah kita menganggap Tuhan Yesus kita itu adalah begitu penting dalam hidup kita? Iya, sekali lagi betul begitu penting. Karena apa saudara-saudara? Karena Dia Tuhan Allah kita yang baik. Setuju? Apakah Yesus adalah Tuhan kita yang baik? Gembala kita yang baik? Mazmur 23 berkata Tuhan itu betul gembala yang baik. Letak baiknya ada di mana saudara-saudara? Letak baiknya seperti referen yang tadi kita nyanyikan. Karena kita jadi orang-orang yang selalu kecukupan. Tahu artinya saudara-saudara jadi orang yang selalu kecukupan? Kalau kebanyakan ada simpenan. Kalau kekurangan,
ya dicukup-cukupkan, itu ya, betul ya. Jadi orang Kristen selalu berpikir cari yang baik, positifnya seperti apa. Apalagi kalau kita bayangkan, oh ya Tuhan selalu mencukupkan saya karena Dia menyediakan rumput yang hijau, air yang tenang. Kayak kita sekarang ya, kalau duit gak terbatas, lapar tinggal buka ojek online yang mana yang diskonnya paling gede, tinggal kirim datang, kita kenyang, gak ada otot yang pegel-pegel, gak ada keringet-keringet, gak jadi bau karena ngantri berjam-jam. Kalau kita melihat Tuhan kita dengan cara itu, saudara-saudara, kita menganggap Dia bekerja untuk kita, itu tidak lengkap. Kita baca Mazmur 23 ini, Dia gembala baik yang baik bukan saja karena Dia sediakan itu yang namanya rumput hijau, ada air yang tenang, atau buat kita yang karnivora mungkin udah berpikir Tuhan yang memberikan saya B2 dan kopi yang paling nikmat, saudara-saudara. Itu tidak cukup. Tuhan itu begitu baik karena Dia juga menemani kita melewati lembah kekelaman, bahkan juga ketika kita menghadapi lawan-lawan kita. Artinya hidup ini bebas dari deg-degan. Apakah hidup kita ini bebas dari gemeteran? Tidak, kita tetap jadi orang yang deg-degan, gemeteran. Tapi justru di dalam itu Tuhan selalu ada, jalan bareng bersama dengan kita. Dia memang menyediakan hal-hal yang menyenangkan, tapi Dia juga tidak menyingkirkan kesulitan. Dia memang memberikan kita kekuatan, tapi Dia tidak menghapus tantangan. Dia adalah gembala yang baik, yang justru baik karena Dia beserta kita, mengajak kita untuk jalan dan terus berjalan bersama dengan Dia. Itulah kebaikan Tuhan. Bukan sekedar baik menurut dunia ini yang ngasih dan ngasih dan ngasih. Karena ketika kita berjumpa dengan gembala kita yang baik, ada sebuah pengenalan. Kita mengenal sebuah kasih, cinta kasih yang mungkin begitu agung, begitu tinggi, ngalah-ngalahin segala definisi tentang cinta. Karena kita jadi kenal tentang cinta yang sejati. Dalam diri Yesus Kristus, cinta yang sejati itu mau mengorbankan diri, mau memberikan nyawanya. Dalam bacaan kita yang ketiga kita bisa melihat itu, saudara-saudara. Karena kita menjadi kenal Tuhan yang mengasihi kita. Bukan karena kita orang-orang keren, lulusan dari kampus terbaik di bumi ini. Bukan karena kalau kita buka CV, bahkan CV yang online itu ya, kita bisa tunjukkan pengalaman saya ada 100, performa kerja saya selalu baik, fantastis. Bukan juga karena kita adalah suami dan istri yang romantis, tahu, masih ingat tanggal lahirnya, tanggal ulang tahun pernikahan, betul saudara? Kalau enggak itu katanya bencana. Kita tahu, kita hafal betul 10 makanan favorit pasangan kita beserta 5 tempat masing-masing yang bisa didatangi siang hari ini. Bahkan kita mungkin jadi orang-orang yang paham betul apa artinya 12 raut wajah yang berbeda dari kekasih kita. Apakah itu yang membuat Tuhan menerima kita? Kita juga bukan, kalau jadi anak-anak kita bukan jadi anak-anak yang begitu membanggakan orang tua. Karena kita hebat, pintar ini, pintar itu, melainkan kita juga pintar-pintar untuk lihat celah yang sini, celah yang situ. Apakah itu semua yang membuat Tuhan menerima kita? Tidak, alasan sederhana Tuhan menerima kita itu bukan karena kita jago, keren, ganteng. Karena kita tahu ya, kalau mau pintar ada sekolahnya, kalau mau ganteng ada operasinya. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya justru karena ada cinta kasih. Cinta Tuhan itu membuat kita tenang. Kalau pengen ketemu Tuhan, bukan yang itu ya, bukan yang kelewatan sampai lewat itu ya. Kalau pengen ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita bisa berdoa di hadapan Tuhan dengan jujur, terbuka. Gak usah kalau kayak kita ketemu dengan orang yang berat banget, musuhan sama kita, sampai kita gak tahu, salting dan macam-macam.
Kita bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya, hadir sebagaimana diri kita ini. Karena kita kenal Tuhan kita itu menerima kita. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita yang diterima Tuhan ini bisa menerima yang lain. Kalau Yesus Kristus itu menjadi Tuhan yang nyetor nyawa. Nah, ini pertanyaannya buat kita saudara-saudara. Apalagi yang kostumnya ini putih hitam ya. Belum lagi yang kebaya-kebaya Kartinian. Ada yang Kartini hitam-hitam ada juga ya. Apakah kita rela? Apakah kita berani tegas menjawab? Berani setor nyawa? Berani saudara? Kenapa enggak Pak? Takut. Takut apa Pak? Apalagi hidup ini yang harus ditakuti? Sebagai ketua wilayah, ya memang kita punya ketakutan, punya keraguan. Kalau buat saya, kalau saya yang ditanyakan begini saudara-saudara, saya bisa bilang, kan nyawa saya cuma satu. Saya mau kasih ke siapa? Kalau saya kasih ke gereja, istri saya cemburu. Kalau saya kasih kepada istri saya, nanti kependetaannya dicopot. Kalau saya kasih ke orang lain lagi, gerejanya ngomel, istri saya akan membuat saya tidur di luar. Susah ketika kita mau katakan kita setor nyawa, karena nyawa kita satu, kita bukan kucing, bukan? Dan kita katakan dengan jujur juga kepada Tuhan dalam doa kita. Banyak doa kita katakan, Tuhan susah hidup ini. Saya diminta berkurban, memberikan nyawa saya, hidup saya untuk banyak hal di luar diri saya ini. Gak bisa saya Tuhan. Saya kan segini doang. Apakah lalu itu diartikan, apakah kita artikan bahwa memberikan nyawa seperti Kristus itu adalah soal hal yang begitu besar? Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menyucikan, untuk menyembuhkan, memulihkan relasi manusia dengan Tuhan. Sebesar itu yang mungkin yang kita bayangkan saudara. Sampai kita katakan, kalau saya bisa, okelah saya minta tanda, saya minta mujizat Tuhan. Tunjukkan bahwa saya mampu mengorbankan nyawa saya ini, menyerahkan hidup saya untuk dunia ini. Bahkan kalau benar-benar kita butuh mujizat itu, saudara-saudara, ada cerita dalam bacaan kita, salah satu bacaan kita hari ini. Mujizat itu ditampilkan oleh Petrus. Petrus yang sampai membuat banyak orang terheran-heran. Orang biasa ini bisa membuat orang yang lumpuh dari lahirnya, gak cuma bisa berdiri, bisa berjalan, tapi juga lompat-lompat. Bahkan begitu kagumnya orang-orang beberapa orang yang berkuasa tadi itu langsung kasih sidang kepada dia. Seperti kita yang putih hitam ini ya, mungkin ngerasa kayak sidang skripsi, sidang apa-apa begitu ya. Orang-orang itu bertanya kepada Petrus, dengan kuasa apa kamu membuat hal seperti ini? Kalau itu ditanyakan kepada kita saudara-saudara, dengan kekuatan apa, dengan modal apa? Dengan kekuatan apa, dengan modal apa kita bisa bertahan sampai hari ini? Duit ya segitu-gitu aja. Badannya cuma segini-segini aja. Kemampuan ya sudah digas begitu rupa, masih aja ya segini-gini aja. Apa yang membuat kita bisa bangga, kita paham, kita yakin bahwa kita bisa? Jadi orang tua ketemu anak-anak yang anaknya nyusahin banget. Jadi anak-anak yang ketemu orang tuanya nyusahin banget. Punya tetangga juga, itu tetangga atau lawannya. Ada begitu banyak hal yang membuat kita merasa apa? Dengan kekuatan apa? Dengan modal apa kita bisa bertahan? Apalagi ya kita yang mau dilantik hari ini. Modal kita apa? Visi, misi, dan anggaran? Kepintaran dan kekayaan? Timulmed, teman-teman lama saya, meskipun banyak yang baru. Apa yang mau teman-teman tunjukkan dengan berani bergabung dengan tim multimedia? Jadi direkturnya lagi. Apakah kita punya bayangan bahwa oh ya, saya akan membuat tayangan terbaik di Nusantara ini. GKI terbaik dengan tayangan yang paling bagus, yang gak ada lemah-lemahnya, yang transisinya rapi, suaranya indah.
Yang orangnya ganteng-ganteng talentnya, wah kalau sampai itu ya agak susah ya. Kita perlu mencari penatua-penatua baru. Apakah kita di tiap tempat kita, tempat pelayanan kita bisa katakan, ya saya punya kemampuan ini di wilayah, iya saya akan membangun kembali paduan suara wilayah. Saya tahu saya bisa bernyanyi. Saya bisa bernyanyi 3 suara. Suara 1 untuk latihan yang pertama, suara 2 untuk latihan yang kedua, suara ketiga dan seterusnya untuk tiap latihan yang berbeda. Kita mungkin bisa katakan, ya saya punya ini dan itu. Tapi apakah itu jadi modal kekuatan kita sampai hari ini? Ketika semuanya berbalik, ketika kesehatan kita, keuangan kita jatuh, apakah kita masih bisa katakan itu modal kita? Apakah kita sebagai orang-orang yang akan dilantik jadi pengurus badan pelayanan, apakah kita katakan, ya karena saya punya waktu, saya punya skill, saya punya pengalaman, lalu kita katakan ini modal saya? Tidak, saudara. Modal kita, kekuatan kita hanya kuasa Kristus. Kristus yang berjalan bersama dengan kita, menemani kita, supaya kita jadi orang-orang yang saling sayang. Kita mau berbagi kasih sayang dengan seluruh hidup kita. Nah ini buat kita yang semua hadir, mungkin juga yang ikut di YouTube gitu ya. Coba dilihat orang-orang sebelahnya, kanan kirinya. Mungkin bukan yang paling ganteng, yang paling cantik di alam semesta ini. Selalu ada yang lebih baik, rumput tetangga selalu lebih hijau. Coba dilihat teman-teman yang akan mengurusi badan pelayanan masing-masing ini rame-rame. Yang ditengok yang ada orangnya ya. Jangan buang muka. Saudara, itu adalah saudara-saudara kita, teman-teman seperjalanan kita. Dengan merekalah kita menyerahkan nyawa kita. Bukan karena berarti kita akan berani mati. Karena Yesus bukan sosok yang berani mati, saudara-saudara. Yesus itu berani hidup sekalipun kematian harus dia lalui. Karena dia adalah Tuhan Allah kita yang ingin membangun relasi bersama-sama dengan kita. Sekalipun harus kotor-kotoran kena dosa. Tuhan ingin hidup bersama kita sekalipun kematian pun itu harus dilaluinya. Tuhan ingin kita hidup mengenal dia. Dia yang mengenal kita untuk terus hidup dan terus hidup. Dan karena kita mengenal Tuhan kita, Tuhan ingin juga kita berani hidup seperti dia. Maka orang-orang yang tadi kita sudah tengok, mungkin suami istri orang lain, tetangga kita, loh jangan diartikan macam-macam ya. Kita akan menghargai dia adalah suami istri keluarga yang lain. Saudara mau tampangnya kayak apapun, mau rambutnya sekusut apapun, mau pakaiannya warna apapun, mereka adalah orang-orang yang seperti kita, yang ditebus oleh darah Kristus. Harga yang mahal, saudara-saudara. Maka kalau hari ini mulai kerasa enek gitu ya, ya ampun ternyata teman gue kayak gini, di kepengurusan kayak gini, di layar ada sebuah doa yang saya sedang belajar juga untuk mengungkapkannya dengan jujur. Tuhan, aku mau berani hidup sama mereka. Seberapapun anehnya, seberapapun ngeselinnya orang-orang ini, aku mau berani hidup bersama dengan mereka. Bukan karena aku bisa, bukan karena aku punya kekuatan, bukan karena hatiku seluas samudra, bukan karena pikiranku, wawasannya kemana-mana, bukan. Bukan karena kita bisa, melainkan karena, ingat ini saudara, Tuhanlah gembalaku. Amin. Umat kekasih Tuhan, sebagai bagian dari sejarah orang percaya, mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya saudara-saudara kita masuk dalam pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Saudara-saudara, sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah. Misi Allah ini adalah karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan diri Allah, dengan sesama, dan juga dengan seluruh ciptaan. Nah, dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera atau yang kita kenal dengan Shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, saudara-saudara, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Nah, sehubungan dengan itu, saudara-saudara, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan Pelayanan Jemaat dari GKI Cipinang Indah untuk masa pelayanan tahun 2024 sampai 2026. Mari saudara, kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus dalam jemaat ini. Kami mohon ya Tuhan, teguhkanlah saudara-saudara kami ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah saudara-saudara kami ini hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, dan juga jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan ini saatnya saya mohon untuk diperkenankan membaca nama-nama dari setiap saudara yang akan dilantik. Sambil saya sebutkan nanti dari tiap badan pelayanan, setiap komisi boleh maju. Komisi Anak. Kak Milina Beta Kristiani Manaraja, Kak Rini Gilina Sinulingga, Kak Teresa Anggelit, Kak Clarissa Natasia, Kak Melani Tiamar Francisca, Kak Foni Magdalena Gosyen, Kak Lili Haryono, Kak Eva Diana Frianti, Kak Felicia Haryadi, Kak Francisca Noviani, Kak Meta Mahtelda Kambong, Kak David Ambarita, dan Kak Rufus Putra Pamungkas bersama dengan Penatua Hartoyo Halim. Silakan balikkan badan saudara-saudara. Nah, inilah jemaat Tuhan, pengurus komisi anak kita. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya, Komisi
Tunas Remaja, Ibu Kathleen Sianturi, Ditsa Odelia Nugroho, Sarah Evelyn, dan Bapak Edison Tambunan bersama dengan Penatua Joko Kustrianto. Silakan menghadap kepada umat. Nah, inilah saudara-saudara pengurus Komisi Tunas Remaja kita. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya Komisi Remaja. Raina Basaria Sherin Sihombing, Joseph Benedict Maruli Simanulang, Rebecca Sifra Napitupulu, Miracle Zevanya Prasetyo, Adeline Naulitamba, Midzi Kalista Somadi, Augusta Elizabeth Fania, dan Esther Samantha bersama dengan Penatua Marini Sitorus. Silakan menghadap kepada umat. Ya, inilah pengurus Komisi Tunas Remaja. Sudah remaja ya. Pengurus Komisi Remaja kita. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya saudara-saudara, Komisi Pemuda. Dio Alvino Sirait, Joan Daniel Tambunan, Martino Cornelius Indrawan, Putri Pristin, Sharon Asiana Silaban, Evan Adwin, Marcelino Severin, Gerald Carlo, Kevin Abram, Ursula Toding Alorante, Debra May Vinda, Ivan Immanuel Moselman, Angeline Graciela Api, Cindy Putri Jessica, dan Leonardo Laurentius Silalahi bersama dengan Penatua Kukuh Murba Setiawan. Silakan menghadap umat. Nah, inilah pengurus Komisi Pemuda kita. Silakan kembali ke tempat. Dari yang muda-muda, saudara, kita masuk kepada yang dewasa. Komisi Dewasa. Ibu Debbie Malona, Ibu Rahel Erika Gloria, Ibu Puji Lestari, Ibu Cindy Tampu Bolon, Ibu Yulinida Simanjuntak, Bapak Daud Margomgom Huta Barat, Ibu Linda Darmauli Sihombing, dan Bapak Marsyal Sabar Hutauruk bersama dengan Penatua Deborah Margareta. Nah, inilah, silakan menghadap kepada umat. Ini saudara-saudara mengurus Komisi Dewasa kita. Silakan kembali ke tempat. Saatnya yang lebih senior ya, Bapak Ibu Saudara. Komisi Usia Indah. Ibu Retno Listriatni, Ibu Ratri Suryani, Ibu Hosiana Tobing, Ibu Ria Herkutanto, Ibu Francisca Noviani, Ibu Linda Watijaya, Ibu Nuryani Lukas, Ibu Emi F. Nayoan, Ibu Hermika Marbun, Ibu Ida Natalina Obaja, Bapak Johan Mulyawan, Ibu Imawati Johan, Ibu Helga Situmeang, Ibu Sandra, Ibu Rahel Martiana,
Ibu Kris Martanti, Bapak Mulyadi Budiman, Ibu Kamsiatun Hutauruk, Ibu Susilowati, Ibu Nuning Huai, bersama dengan Penatua Maria Surbakti. Silakan menghadap kepada umat. Nah, inilah pengurus Komisi Usia Indah kita. Sudah hafal, saudara-saudara? Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, komisi paling muda sekalipun orangnya tidak muda ya. Komisi pasangan suami istri. Ibu Ninu Prajualita, Bapak Harsono, Ibu Sri Rahayuningsih, Bapak Sumarno, Ibu Elsie Rosita, Bapak Jimmy Jeremia, Ibu Kathleen Sianturi, dan Bapak Penatua Heru Nugroho, Ibu Juliana Napitupulu, dan Bapak Daud Radityo, bersama dengan Pendeta Ferawati Hia dan Bapak Yakub Karyadi. Silakan menghadap umat. Nah, inilah pasangannya lengkap ini. Ya, nanti bisa dicari ya. Silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang saya mau mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara sekalian untuk mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Maka dari itu inilah pertanyaan bagi saudara-saudara. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendirilah melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Anak, Komisi Tunas Remaja, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Dewasa, Komisi Usia Indah, dan Komisi Pasangan Suami Istri? Yakinkah saudara-saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Dan karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Dan mari kita mendukung saudara-saudara. Setelah berkat, kita akan berdiri menyanyikan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Anak, Komisi Tunas Remaja, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Dewasa, Komisi Usia Indah, dan Komisi Pasangan Suami Istri, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara-saudara hingga tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara-saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Putra Roh
Belum, yang hitam putih belum ya. Saatnya berbalik badan kembali menghadap umat. Pelan-pelan, nanti pinggangnya terkilir. Nah, saudara-saudara pelayan Tuhan yang baru, perhatikanlah yang ada di depan kita. Inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Silakan para pelayan yang baru duduk. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di antara kami ada rekan-rekan saudara-saudari kami yang dengan berani menyambut panggilan Tuhan untuk bekerja melayani di tengah-tengah jemaat ini. Kami bersyukur ada hati, ada tindakan, ada setiap hal yang boleh diserahkan, dikurbankan sebagai bentuk cinta kasih, meneruskan cinta kasih Tuhan buat jemaat ini. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan setiap karya bersama kami mulai hari ini, esok dan seterusnya, supaya ini bukan saja sesuatu yang kami kerjakan masing-masing atau bersama-sama, tapi lebih daripada itu kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersama juga dengan setiap orang yang hadir di ruangan ini maupun juga saudara-saudari yang lain yang turut berdoa dari tempat-tempat yang lain, kami bersyukur bahwa kami boleh melanjutkan hari-hari kami, pelayanan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan juga ketika kami berjumpa dengan saudara-saudari sebangsa, setanah air, bahkan juga sesama warga dunia. Kami bersyukur ya Tuhan jika hari-hari ini ada orang-orang, ada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia, boleh berjumpa dengan pekerjaan, boleh berjumpa dengan orang-orang baru, dengan jodohnya, dengan banyak kesempatan yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk itu. Jikalau juga kami merasa di antara kami, di antara diri kami, di antara orang-orang yang kami kenal, juga hari-hari ini mengalami rasa kehilangan orang yang kami cintai, kehilangan pekerjaan, penghasilan kami, kehilangan relasi kami, kesempatan untuk berjumpa dengan hal-hal baru yang membangun hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, sertailah kami juga dengan kekuatan, dengan kesabaran, supaya hati yang sedih, pikiran yang murung ini tidak terus berlanjut, melainkan kami berjumpa dengan Tuhan yang boleh hadir dengan cara apapun, bahkan juga dengan kehadiran saudara-saudari kami di sekitar kami. Biarlah pelukan Tuhan boleh hadir nyata. Ketika juga ya Tuhan, ada saudara-saudari kami yang saat ini bergumul dengan rasa sakit, dengan penyakit yang ada. Ada kami juga yang mendukung saudara-saudari kami, keluarga kami yang juga dalam masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Monalisa Dalawir, untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga memberikan kabar buat kami ya Tuhan. Mungkin ada yang kami ingat di dalam pikiran kami, dalam hati kami. Kami juga ingat dalam doa-doa kami pagi tadi malam atau hari-hari yang sebelumnya. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang yang boleh Tuhan perkenalkan perjumpaan dalam hidup kami, sekalipun dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, boleh kami ingat bahwa Engkau yang boleh menemani kami sampai hari ini juga memberikan kekuatan buat setiap orang yang juga menantikan kesembuhan pemulihan dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami juga mau serahkan ketika di antara kami ada yang juga sangat membutuhkan
pekerjaan, sangat membutuhkan penghasilan, perjuangan bersama dengan keluarga untuk kebutuhan kami masing-masing maupun setiap orang yang bergantung hidupnya pada kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan berikan kesabaran, keteguhan hati, keberanian untuk terus melihat celah-celah yang boleh kami ambil, keberanian untuk kami juga mengambil setiap kesempatan, sehingga dengan cara itu kami menyambut panggilan Tuhan untuk bekerja, untuk berjuang, untuk memperhatikan, untuk berkurban buat orang-orang terdekat yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau bawa semangat ini pun ke tengah-tengah jemaat Tuhan. Untuk kami boleh bekerja sama bukan karena kami hebat, bukan karena kami punya posisi, punya pengaruh di tempat-tempat yang lain, tetapi karena kami sama-sama anak Tuhan. Kami sama-sama domba yang Tuhan pelihara, yang boleh satu kandang, satu perjalanan, satu padang yang hijau, satu tempat air yang tenang. Dan itu membuat kami berani melewati setiap lembah yang kelam, berani menghadapi semua lawan dan tantangan hidup kami. Dan itu boleh kami bawa juga ya Tuhan, kebiasaan itu, tenaga itu, semangat itu ketika kami berjumpa dengan orang-orang sebangsa, setanah air yang saat ini mungkin juga sedang dalam banyak masalah. Mungkin itu soal politik, dalam penantian kami bagaimana hasil pemilihan presiden dan calon presiden ini ya Tuhan. Mungkin juga hal-hal yang lain kami menantikan juga siapa yang akan menjadi pemimpin terdekat kami di provinsi ini, di kota ini, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami bukan orang-orang yang masuk dalam pemerintahan, kami toh adalah rakyat. Kami juga punya suara, kami punya tenaga, bahkan kami punya suara dan tenaga Tuhan dalam hidup kami. Kami mau gunakan itu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi bagian dari karya Tuhan dalam hidup ini. Selebihnya ya Tuhan, jika hari-hari ini kami punya begitu banyak pergumulan, kami punya begitu banyak beban, kami juga punya begitu banyak impian, kami serahkan ya Tuhan di dalam kasih Tuhan saja, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, menutup Mazmur 23 hari ini, Daud mengungkapkan dalam ayat ke-6, kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mari dalam doa dan harapan ini kita ungkapkan rasa syukur atas kehidupan ini, baik melalui kantong persembahan maupun transfer ke rekening Majelis GKI Cipinang Indah. Kita berikan seluruh hati kita, hidup kita kepada Yesus. Jujur hendak ku serah.
Terima kasih ya Gembala yang baik, untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu. Kami serahkan ungkapan syukur kami kali ini, juga seluruh hayat dan masa depan kami, kepada Engkau Sang Sumber Kehidupan. Kami percaya kami boleh turut mengelola dan menjadikannya bagian dalam karya-Mu mengembalakan dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, umat kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupan kita di tengah-tengah sesama dan dunia bersama Yesus Kristus yang adalah gembala kita, sahabat kita, kawan seperjalanan dan seperjuangan kita. Yesus Kristus Tuhan kita, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Yesusku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah tujuanku dalam perjuanganku, yang Ia mulai dalamku, digenapkannya penuh. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita lanjutkan hidup kita di dalam berkat Tuhan. Kasih dan tuntunan dari Allah Bapa kita yang nyata dalam karya dan kurban Yesus Kristus menyertai kita dalam penggembalaan rohnya yang kudus untuk terus belajar hidup bagi sesama dan dunia hari ini, esok dan seterusnya. Haleluya. Haleluya,
ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat sejenak untuk bersaat teduh. Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah.